Hunting dulu. Oke, Shalom laim erev tov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair semua. Selamat malam di hari Kamis malam 9 Zulhijjah, di hari Rabu malam Kamis 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 4 Juni 2025. Ini lanjutan dari chatterbox yang tadi ya teman-teman ya. Nah lagi-lagi karena masalah saya mau menggarap sebuah proyek rahasia, konsentrasinya saya ke sana, jadi malam ini nggak bisa live teman-teman. Jadi gini ya teman-teman ya, coba lihat deh. Kita lihat sepanjang hayat saya lihat di sini rame oleh banyak kendaraan, orang berlalu lalang ya, tiap pagi dan sore. Orang pergi pagi ke tempat kerja, pulang ke tempat kerja, udah pergi ke tempat kerja macet-macetan, pulang dari tempat kerja ke rumah macet-macetan, dan besoknya berangkat lagi. Baru bisa hidup sepenuhnya kalau nanti udah pensiun gitu. Baru bisa nanti hidup sepenuhnya kalau nanti udah pensiun gitu. Teman-teman ya, kalau buat saya pribadi ya, sebenarnya kita nggak apa-apa sih, kita hidup di dunia ini itu dengan biasa aja gitu loh. Toh kita kan tidak berlomba-lomba untuk bermegah-megahan hidup di dunia kan. Makanya Allah peringatkan dalam Al-Quran surat Takasur, dalam seisi surat itu 11 ayat. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang suka berhedon-hedon gitu loh. Bukan berarti gak boleh kaya, enggak. Jangan salah paham dulu. Saya wallahi watullahi tidak pernah mengatakan bahwa kita sebagai orang Islam harus miskin. Enggak teman-teman, enggak. Kita sebagai orang Islam tuh harus, makanya coba tonton video saya yang tentang orang Islam harus kaya. Lihat dulu. Saya tidak pernah sekalipun mengajarkan orang Islam harus miskin. Enggak teman-teman, enggak. Sama sekali tidak. 205 Manggarai 29 Musashino, Musashino. Artinya perawatan balai depo Manggarai, tujuan Serpong dari Tanah Abang, Kota Poros. Jadi gini teman-teman ya, kita sebagai umat Islam harus kaya. Kenapa kita umat Islam harus kaya? Satu, supaya minimal kita tidak merepotkan dan menyusahkan orang banyak, orang lain. Supaya kita tidak selalu bergantung pada orang lain. Minimal itu. Yang kedua, agar kita bisa banyak beribadah. Karena banyak ibadah di dalam agama Islam ini mengorbankan harta. Seperti yang sebentar lagi kita akan songsong, Idul Kurban atau Idul Adha, Hari Raya Haji, Lebaran Haji. Itu kan mengorbankan harta. Inna atoinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Itu. Banyak ibadah-ibadah di dalam agama Islam ini yang mengorbankan harta. Gak cuma Idul Kurban, zakat fitri atau zakat fitrah itu mengorbankan harta. Zakat mal mengorbankan harta. Sedekah infak pakai seharta mengorbankan harta. Wakaf mengorbankan harta, ya kan? Berarti kita nih harus kaya teman-teman. Saya tidak pernah sekalipun mengajar umat Islam tuh harus miskin. Enggak teman-teman, harus kaya. Minimal dua itu tujuan akhirnya. Biar kita tidak selalu bergantung pada orang, nggak selalu nyusahin. Yang kedua, minimal kita bisa banyak beribadah. Karena banyak ibadah yang mengorbankan harta. Tidak hanya sekedar ritual seperti sholat, siam atau puasa, haji, umroh, enggak.
Ada ibadah lain yang mengorbankan harta. Ada ibadah juga yang mengorbankan tenaga dan pikiran. Itu pun sudah sedekah. Tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara tentang harta. Ya, kita berwakaf pakai harta. Sedekah, infak, zakat, fitri maupun mal pakai harta. Idul kurban pakai, kita berkorban nanti pakai harta dari penghasilan kita. Berarti kita harus kaya, teman-teman. Dan lagi yang ketiga apa? Supaya kita umat Islam ini tak selalu bergantung kepada yang bukan Islam. Minimal kita bisa punya beberapa ini bikinan kita sendiri lah gitu. Minimal kita bisa menjadi umat yang self-reliant atau mandiri gitu. Tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti kita harus, umat Islam harus kaya, tapi kaya untuk pengejar dunia. Tidak, teman-teman. Itu yang benar. Kita umat Islam harus kaya, tapi tidak untuk mengejar dunia. Tidak untuk menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Karena kita bukan makhluk dunia. Kalau Anda beli bukunya Fadilat Ustaz Muhammad Taufik Nuh LC tentang kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Kalau saya boleh tambahkan, kita hidup di dunia itu maksimal cuma 2 jam. Orang umur 80, 90, 100, 110 bahkan 120 tahun, hitungannya itu adalah 2 jam akhirat. Hitungannya adalah 2 jam akhirat, teman-teman. Kenapa? Karena 1 hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. 1 hari akhirat, 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia, teman-teman. Nabiullah Adam alaihissalam aja hidup di dunia tidak sampai sehari. Beliau diwafatkan oleh Allah di usia 950 tahun. Gak sampai sehari hitungan akhirat. Apalagi kita umat Nabiullah Muhammad SAW ya rata-rata usianya 60-70 tahun. Artinya itu cuma 1,5 sampai 1,5 jam. Paling banter kita ini hidup di dunia cuma 2 jam, teman-teman. Gak nyampe 2,5 jam, enggak. 2 jam maksimal kita nih hidup di dunia. 2 jam dalam hitungan akhirat. Karena sekali lagi 24 jam dalam hitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Setahun dunia aja itu belum nyampe 24 jam, teman-teman. Hitungan akhirat. Enggak, teman-teman. Jauh. Ya. Saya kembali ingatkan, papa saya meninggal umur 35 tahun. Tandanya beliau hidup di dunia ini tidak lebih dari setengah jam. Atau kurang bahkan dari setengah jam. Tante saya meninggal umur 40 tahun. Artinya beliau hidup di dunia cuman kisaran setengah jam. Tidak sampai 1 jam. Ukuran akhirat. Adik sepupu saya tapi dari ayah tiri saya meninggal waktu masih bayi. Itu belum 10 menit hidup di dunia udah meninggal. Coba bayangkanlah. Bayangkan teman-teman, bayangkan. Kita teman SD saya meninggal di usia yang masih muda, sebayaan dengan saya. Itu hidup di dunia belum nyampe setengah jam hitungannya.
setengah jam demi hitungan akhirat ya. Itu apa tandanya? Kita hidup di dunia ini cuma bentaran teman-teman. Cuma sebentar. Nggak lama. Nggak lama. Hunting dulu. Full trip Tanah Abang Rangkas Bitung. Bukit Duri 71. Berada di bawah depo Bukit Duri itu. Itu teman-teman. Makanya jadi para pemirsa yang berbahagia ya. Kita kalau hidup di dunia ini cuma sebentar, artinya kan kita akan melanjutkan ke sebuah perjalanan yang amat panjang. Setelah nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, ya, ruh kita dilepas dari jasad kita yang akan berbaring di tanah untuk waktu yang sangat lama, sampai akhirnya kita kembali lagi jadi tulang belulang, bahkan kita jadi pupuk, jadi debu, dan menjadi pupuk bagi pohon yang nanti akan bersemayam di atas makam kita. Ya. Bahkan kalau kita dipilih oleh Allah, Allah biarkan jasad kita utuh. Haram untuk dimakan binatang bumi. Haram untuk mengalami apa yang dalam bahasa Inggris disebut decommissioning. Itu pilihan Allah, teman. Itu kita dipilih sama Allah untuk itu. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai ke sana. Jasad kita akan terbaring dalam waktu yang lama, sampai kita tidak tahu kapan malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya, menandakan kesudahan dari seluruh kehidupan alam semesta ini. Dan kita dibangkitkan dari peristirahatan, dibangunkan dari peristirahatan panjang kita, dari tidur panjang kita, dan kita kekal nanti, entah di surga atau di neraka, kita nggak tahu. Makanya tadi saya bilang, saya kasih disclaimer, kita umat Islam harus kaya, tapi tidak untuk mengejar dunia, tidak teman-teman. Tidak untuk mengejar dunia, tidak untuk menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, enggak teman-teman. Memang kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Ambil dunia seperlunya. Ambil dunia seperlunya aja. Kita perlu dunia seberapa banyak. Dan yang paling penting apa? Satu, kita harus punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Berkecukupan, merasa cukup, gak lapar dunia gitu loh. Orang hidup gak tenang kenapa? Lapar dunia. Orang kenapa ketika sholat menghadap Allah dalam keadaan terpasung oleh perkara dunia? Iya karena dia masih lapar dunia. Dia masih menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dia merasa bahwa dirinya makhluk dunia dan bakal hidup terus di dunia sampai 1000 tahun. Ini yang dialami oleh kebanyakan dari kita. Harus kita akui. Bukan berarti kita, kalau saya mengajarkan akhirat first ya, bukan berarti dalam pengajaran saya akhirat first ini lantas kita hidup jadi serba berkekurangan. Enggak teman-teman, enggak gitu ya. Yang penting kita berqanaah dan kita mempraktikkan yang namanya zuhud. Apa itu zuhud? Bukan menghilangkan, tidak, mengesampingkan perkara duniawi. Bukan menghilangkan, menganggap dunia nggak penting. Kita hidup di dunia
jelas butuh dunia, tapi seberapa banyak itu catatannya. Gitu. Kita di dunia jelas membutuhkan dunia untuk bertahan hidup. Itu jelas teman-teman, itu no debat. Nah, kita hunting dulu dari arah Pondok Ranji kereta. Tahu pemberangkatan dari mana? Apakah pemberangkatan dari Serpong, Parung, Panjang, atau Rangkas Bitung, nggak tahu. Jadi teman-teman semuanya yang berbahagia, yang baik hati ya. Jadi kita ukur diri, kita seberapa butuh sama dunia. Kita hidup di dunia jelas membutuhkan dunia untuk bertahan hidup, itu pasti. Bukan berarti kita akhirat first lantas mengecilkan dunia. Oh enggak. Tapi kita mengesampingkan ya, mengesampingkan dunia atau mengecilkan porsi dunia kita, itu yang lebih pas ya barangkali. Itu namanya zuhud. Gitu. Kerja tetap kerja, teman-teman. Kerja tetap kerja. Wirausaha tetap wirausaha. Ngajar tetap ngajar. Ya, ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga, bapak rumah tangga. Tetap dengan aktivitas kita, cuman orientasinya dirubah. Orientasinya jadi akhirat first. Tujuan akhirnya adalah untuk akhirat. Nah, itu baru namanya zuhud. Jadi orientasinya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat. Jadi istilahnya tuh zuhud itu dalam bahasa lainnya reorientasi. Jadi akhirat dulu, dunia nanti akan ikut. Yang paling penting apa? Kita kerja, apapun kerja kita, asalkan bukan kerja yang haram atau kerja yang bernuansa kejahatan dan kriminalitas ya teman-teman ya. Kalau kita mau zuhud, niatkan untuk ibadah satu. Niatkan untuk akhirat. Oke, kita ini dulu. Hunting lagi. Banyak nih. Rute poros lagi, Serpong. Apa nih? Poros. Depo Bogor 142. Bogor 142. Ya, 205 Bogor 142. Depo Bogor. Jadi apapun kerja kita, asal baik, asal tidak arahnya kepada kejahatan, maksiat dan kriminalitas, pidana maupun perdata ya. Niatkan untuk akhirat satu. Niatkan untuk akhirat, niatkan untuk ibadah, nanti dunia akan ikut. Dunia pasti akan mengikuti. Dapat harta lebih, dapat uang lebih, nanti ngikut dah pokoknya. Dan keberkahan pun juga akan mengikuti. Kalau hidup begitu, insya Allah tenang. Yang penting barengi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sekarang orang gampang frustasi? Terutama di kota besar seperti Jakarta ini. Kenapa orang gampang frustasi, gampang stres, gampang tertekan, gampang depresi, gampang marah, gampang baper, gampang ngambekan dan sebagainya? Jawabannya satu teman-teman. Salah orientasi. Orientasinya apa? Mengejar yang nggak pasti. Mengejar yang nggak pasti dan terlalu fokus pada hal yang di luar kontrol dan terlalu takut akan masa depan.
Teman semua, kita hidup tuh sekarang. Kita hidup sekarang, fokus saja dulu dengan yang sekarang. Kita tidak hidup di masa lalu udah lewat. Kita juga tidak hidup di masa depan. Buat apa kita menyeret diri kita terlalu jauh ke depan? Ntar dulu, sekarang dulu deh benerin. Sekarang dulu hidup nih benerin. Jangan terlalu takut dengan sesuatu yang belum pasti terjadi. Itu yang bikin kita tuh jadi depresi, ketakutan. Akibatnya apa? Lemah iman ntar jatuhnya. Lemah iman, lemah akidah, ujungnya apa? Murtad. Murtad, salah sembah. Orang murtad itu kenapa? Gak jauh-jauh dari urusan harta, teman-teman. Gak jauh-jauh dari urusan dunia. Orang murtad itu rata-rata gak jauh-jauh dari urusan dunia. Ya, orang murtad dari Islam, keluar dari Islam itu gak jauh-jauh dari perkara dunia urusan. Karena harta, karena seks, karena fulus, ya, ujungnya karena dunia. Di dunianya kelihatannya hidupnya bahagia, tapi entar di akhirat tersiksa masuk neraka kholidina fiha selama-lamanya, gak akan keluar dari sana. Orang kalau ngejar dunia, saya kasih tahu ya teman-teman, orang kalau ngejar dunia pasti akan mudah untuk dimurtadkan. Pasti. Orang kalau menjadikan dunia sebagai tujuan akhir akan gampang dimurtadkan. Siapa yang memurtadkan? Ya dunia itu sendiri. Tentunya melalui perantara-perantaranya. Ya, misionaris ya sebelah itu kan juga itu kan perantara dunia. Untuk apa? Memurtadkan kita dari agama Allah, mengeluarkan kita dari agama Allah yang sudah sangat sempurna ini. Kenapa? Karena agama Allah ini mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Sabar, patience and patience. Although we are suffering. Itu. Dari mana arah keretanya? Kita hunting dulu bentar ya teman-teman. Oh dari sana, dari arah Pondok Ranji. Ini 205 nggak kebaca, 15. Nggak tahu. Oh 15 bener. Bekasi Yokohama Line Kuraha 28. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu loh ya. Orang kalau ngejar dunia akan gampang dimurtadkan. Oleh siapa? Oleh dunia itu sendiri, melalui perantara-perantaranya. Udah pasti orang kejar dunia murtad teman-teman. Pasti murtad. Dan mudah dimurtadkan. Kalau nggak murtad sendiri, dimurtadkan. Pasti. Pasti itu. Ciri-ciri orang yang gampang dimurtadkan apa? Satu, sholatnya ngaret, nggak on time. Kecuali untuk kasus tertentu, mesti musafir atau kalau makanan sudah tersedia. Kalau makanan sudah tersedia tapi kita tinggalin, itu nggak boleh. Makan dulu baru sholat. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dari dua itu, sholat harus on time. Orang kalau sholat yang ngaret tanpa alasan, tanpa uzur,
sholat yang ngaret tanpa uzur itu mudah dimurtadkan. Pasti akan mudah dimurtadkan. Orang sholat ngaret tanpa uzur, sudah itu dia tidak pernah sholatnya berjamaah, jarang ikut sholat jamaah, mau itu di rumah, di masjid, di musola, di menasa, di surau, di langgar, ya, atau apapun itu namanya, dia nyaris gak pernah ikut atau jarang ikut sholat berjamaah, sholatnya sendiri terus, gampang dimurtadkan, gampang. Tiap habis sholat langsung bubar, gak berzikir, gak berdoa, doanya entar-taran aja, gampang dimurtadkan kalau udah kayak gitu. Kenapa? Karena dikejar-kejar dunia, dikejar-kejar sama dunia. Kenapa dikejar-kejar dunia? Lah dia yang mengejar dunia. Ya wajar lah dikejar-kejar dunia. Saya beritahu ya. Oh, cakep Luxio modifannya. Ini Luxio yang pre-facelift. Cakep modifannya. Kalau yang facelift saya kurang begitu suka. Makanya teman-teman semua, kalau saya boleh beritahu Anda baik-baik ya, kalau kita mengejar dunia, dunia juga akan mengejar-kejar kita. Dan itu yang bikin hidup kita jadi nggak tenang. Yakin deh, yakin. Saya pernah ada di posisi itu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Tapi kalau kita mengejar akhirat, maka kita pasti akan lebih bersemangat untuk untuk sampai jannah. Hunting dulu. Ini kemana? 3 Raksa ya? Musashino. Ada di bawah Bukit Duri 105 Bukit Duri 205 Bukit Duri 105. Jadi gitu teman-teman ya. Yang paling penting kita perbanyak bersyukur pada Allah, dan yang paling penting merasa cukup. Itulah. Dan itu kejar akhiratmu. Kalau kita mengejar akhirat, dunia ngikutin. Tenang hidup. Tapi kalau kita mengejar dunia, ya kita yang dikejar sama dunia. Dunia akan mengejar-kejar kita dan akan mengelabui kita dengan segala cara, dan pasti kita akan mudah dimurtadkan oleh Allah, dimurtadkan oleh dunia. Itu kalau kita terlalu mengejar dunia. Makanya teman-teman semua, kesimpulan dari part kedua dari Chatterbox malam ini adalah, saya kasih kesimpulan singkat aja. Dahulukan akhirat, maka dunia pasti akan mengikuti. Akhirat first, the world will follow. Tapi kalau kita mengejar dunia, kitalah yang akan dikejar-kejar oleh dunia. Itu teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasr minallah fatun qarib basyir mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.